Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix membuktikan kebugarannya dengan bermain 90 menit penuh saat FC Copenhagen menghadapi Chelsea pada laga leg kedua babak 16 besar Conference League Jumat 14 Maret 2025. Sebelumnya, Kevin Dix mengalami masalah pada pergelangan kaki saat dirinya mencoba merebut bola dari Trevor Chalobah pada menit ke-79, laga leg pertama yang memaksanya untuk digantikan oleh Bounassi Garanaga. Bek berusia 28 tahun ini tidak bisa ikut membela FC Copenhagen dalam lanjutan laga Liga Denmark yang berlangsung akhir pekan lalu. Namun, kabar baik datang saat Dix bermain penuh dalam laga leg kedua babak 16 besar Conference League melawan Chelsea di Stadion Stamford Bridge, London. Pesepak bola 28 tahun ini dipercaya pelatih FC Copenhagen Jacob Nestrup sebagai kapten tim. Dalam pola 5-4-1, Kevin Dix bermain sebagai bek sentral. Setelah kalah 1-2 di pertemuan pertama, FC Copenhagen mesti menang dengan selisih 2 gol untuk lolos ke perempat final Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Sayangnya, keinginan FC Copenhagen mendominasi pertandingan untuk mencuri gol cepat tidak kesampaian. Chelsea mengalahkan FC Copenhagen dalam laga leg 2 babak 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025 di Stadion Stamford Bridge, Jumat 14 Maret dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Skor akhir laga ini 1-0, sehingga total agregatnya menjadi 3-1. Sepanjang laga ini, Chelsea mendominasi penguasaan bola dan mampu melepas 11 tembakan, 5 akurat. Di sisi lain, Copenhagen bisa membuat 9 tembakan, 1 akurat. Satu-satunya gol Chelsea di laga ini dicetak oleh Kiernan Desbrury Hall di menit ke-55. FC Copenhagen tak kuasa mencetak 1 gol balasan pun kali ini. Copenhagen meladeni permainan terbuka Chelsea di awal babak pertama. Duel berlangsung dengan ketat, namun kedua tim sama-sama kesulitan bikin peluang berbahaya hingga 25 menit laga berjalan. Tembakan ke arah gawang pertama di laga ini baru hadir di menit ke-41. Victor Claesson melepas percobaan tapi masih bisa dibendung Philip Jorgensen. Sementara Chelsea sama sekali tak bikin tembakan di babak pertama. Skor tak berubah, tetap 0-0 hingga turun minum. The Blues bisa memecah kebuntuan di menit ke-55. Kiernan Desbrury Hall bisa melewati 3 pemain Copenhagen. Ia lalu melepas tembakan yang bersarang ke pojok kiri gawang tim tamu. Gol ini membuat Chelsea lebih nyaman dalam menyerang. Pedro Neto mencoba lewat sepakan jarak jauh, namun bola masih bisa dibendung Dian Ramage. Cole Palmer giliran punya peluang usai bisa menusuk dari tengah. Sepakannya belum juga berubah hasil karena masih melebar. Tekanan Chelsea belum mereda. Christopher Nkunku punya ruang di kotak penalti. Ramage kembali beraksi dengan bisa mengamankan bola. Rodrigo Huescas punya peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Terbebas di sisi kanan kotak penalti, tembakannya justru melambung. Palmer sekali lagi berusaha dengan menusuk dari tengah. Sepakannya tapi lagi-lagi bisa diamankan oleh Ramage. Meski tampil terus menyerang, Chelsea tak mampu mencetak gol tambahan di sisa laga. Skor 1-0 untuk si biru mengakhiri laga dan membawa mereka ke perempat final UEFA Conference League dengan agregat 3-1. Adapun pada leg pertama, Chelsea menang 2-1 di Stadion Parket, Denmark. Gol The Blues dicetak oleh Reece James pada menit 46 dan gol Enzo Fernandez pada menit ke-65. FC Copenhagen membalas 1 gol lewat Gabriel Pereira pada menit ke-79. Walaupun kalah, setidaknya Dix membuktikan keluasan permainannya dengan bermain 90 menit penuh di sentral pertahanan tim. Ia mampu memperlihatkan ketenangan dan kedisiplinan untuk mengawal para penyerang Chelsea mencetak gol.
Pressing ketat yang dilakukan Dix bahkan sampai membuat striker Chelsea, Pedro Neto, tak berkutik. Kevin Dix bahkan mampu membuat Pedro Neto sampai kehilangan peluang besar untuk mencetak gol ke gawang Copenhagen. Bek tangguh ini mencatatkan penampilan dengan menerima rating 5,9 dari situs FOTMOB. Setidaknya angka-angka sang bek tidak buruk dengan ia mencatatkan 38 operan sukses dari 43 usaha. Dirinya juga melakukan 50 sentuhan bola dan 4 aksi bertahan. Dalam pertandingan ini terdapat momen menarik ketika Cole Palmer dibuat khawatir setelah membuat jatuh Kevin Dix. Kejadian tersebut terjadi saat Palmer dan Kevin berbenturan karena berebutan bola. Palmer yang mengenai sedikit tubuh Dix pun membuat bek timnas Indonesia terjatuh. Seketika Palmer langsung mendatangi Dix untuk meminta maaf dan menanyakan keadaannya. Apa yang dilakukan Palmer tak terlepas dari apa yang dialami rekan setimnya Trevoh Chalobah saat berhadapan dengan Dix pada leg pertama. Bek Chelsea tersebut terkena serangan dari jari gatal netizen Indonesia setelah berebut bola dengan pemain timnas Indonesia Kevin Dix dalam laga Liga Conference antara FC Copenhagen versus Chelsea. Jumat 7 Maret 2025, seusai kejadian itu Kevin Dix dilaporkan mengalami cedera. Kejadian tersebut terjadi saat bek berusia 28 tahun tersebut berupaya merebut bola dari Chalobah. Namun Dix salah tumpuan setelah bertabrakan dengan Chalobah, sehingga ankle kanannya terlihat tertekuk secara menyakitkan. Kevin pun ditarik keluar tidak lama kemudian dan terlihat jalan dengan kaki pincang. Pasca kejadian itu, warganet Indonesia segera menyerbu akun Instagram Chalobah bahkan mengirimkan komentar rasis terhadap bek tersebut. Melihat kejadian seperti itu membuat Palmer tak ingin mengalami hal yang sama. Secara spontan ia terlihat sangat khawatir akan apa yang dilakukannya, membuat Kevin Dix cedera kembali dan dirinya diserbu warganet dari Indonesia. Kevin Dix membuat nama Indonesia semakin mendunia beserta netizennya dalam sisi yang lain. Kevin pun sampai memberi pesan agar netizen Indonesia jangan terlalu agresif. Sebab apa yang dilakukan bukan mendukung, tetapi malah membuat nama Indonesia tercemar akan tak bijaknya netizen saat bersosial media. Pertandingan melawan Chelsea ini menjadi bukti bahwa Kevin Dix akan siap bagi skuad timnas Indonesia yang bakal menghadapi dua laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan ini. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Australia dan Bahrain dengan pertandingan pertama berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 dan laga kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025.